Makanan adalah salah satu hal yang wajib dicoba ketika berwisata ke suatu negara. Misalnya mencicipi sushi dan udon ketika berkunjung ke Jepang atau laksa saat jalan-jalan di Singapura. Namun, jika Anda ingin pengalaman liburan yang anti-mainstream, ada beberapa makanan paling aneh yang dapat dicoba. Mungkin Anda melihat makanan teraneh ini sebagai makanan ekstrim. Tapi bagi orang-orang setempat, ini hanyalah makanan sehari-hari. Berikut adalah kuliner anti-mainstream yang kalian bisa coba saat berkunjung ke negara tersebut. Es camol, kaviar serangga ala Meksiko. Pernah mendengar tentang es camol? Es camol adalah makanan tradisional khas dari Meksiko. Hidangan ini dianggap lezat oleh orang Meksiko. Tetapi bisa jadi Anda akan menganggapnya ekstrim dan menjijikkan. Pasalnya makanan yang disebut-sebut kaviar serangga, ini terbuat dari larva semut. Menurut Wikipedia, es camol sesungguhnya adalah larva semut dari genus Liometopum. Larva-larva berwarna putih ini dipanen dari akar agave tequilana, tanaman yang menjadi bahan minuman tequila, atau Americana agave. Menurut Slow Food Foundation, es camol dikumpulkan dari alam liar oleh para petani yang disebut es camoleros. Setiap tahun, mereka pergi ke bukit untuk mencari sarang semut ini. Biasanya tidak lebih dari 70% es camol atau larva yang diambil. Larva ini kemudian dicuci, dibekukan, dan dijual sepanjang tahun di pasar dan restoran. Harga es camol bisa bervariasi, sesuai dengan musimnya. Larva ini bisa Anda jumpai dengan mudah di restoran-restoran Meksiko. Menurut Eat Your World, beberapa pecinta kuliner mengklaim kalau rasa es camol seperti perpaduan antara keju cottage dan mentega. Es camol biasanya ditumis dengan mentega dan rempah-rempah. Selain di restoran-restoran, es camol dapat ditemukan di kedai-kedai taco. Biasanya es camol dijadikan campuran omelet atau disajikan begitu saja, dilengkapi dengan guacamole atau tortilla. Makanan ini konon merupakan sumber protein yang tinggi dan rendah lemak. Uji laboratorium telah menunjukkan bahwa mereka dapat disimpan beku sampai 2 tahun, mentah atau dimasak, tanpa kehilangan rasa dan nilai gizi. Karena itulah kuliner yang satu ini mulai dilirik sebagai sumber pangan alternatif. Casu marzu atau keju basi, dari Italia. Keju casu marzu berasal Italia, tepatnya di Pulau Sardinia yang terletak di tengah Laut Tyrrhenian dikelilingi pasir putih sejauh 1.849 km, dan perairan Zamrud. Berbeda dengan keju biasa yang ditumbuhi jamur, casu marzu menggunakan bantuan belatung untuk mendapatkan pembusukan yang pas. Dalam proses pembuatannya, lalat keju atau Phiophila caseae ini akan dibiarkan bertelur di atas keju. Telur lalat menetas menjadi belatung, yang akan mencerna protein susu. Selama beberapa bulan, belatung akan bekerja mengubahnya menjadi krim keju yang lembut. Casu marzu dikonsumsi dengan belatung dalam kondisi hidup. Saat ingin disantap, para pembuat dan penjual keju akan membuka bagian atas kejunya yang agak keras. Di bagian dalamnya ada krim keju yang dipenuhi dengan belatung. Disebutkan apabila belatung yang ada di dalamnya mati, itu artinya keju tersebut telah dalam kondisi rusak dan bisa meracuni tubuh manusia. Biasanya, casu marzu disandingkan dengan roti yang moist dan segelas anggur. Casu marzu juga dipercaya bisa meningkatkan gairah seksual karena mengandung afrodisiak. Maka tak heran casu marzu kerap hadir di perayaan pernikahan di Sardinia. Balut dari Filipina. Balut adalah telur itik atau ayam yang berisi embrio itik, yang hampir sempurna yang direbus dan dimakan. Makanan ini sangat sering ditemukan di Asia Tenggara, seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Makanan ini dipercayai sebagai afrodisiak dan dianggap berprotein tinggi. Balut dapat ditemukan di toko kaki lima pada malam hari. Makanan ini kadang disajikan dengan bir. Dalam bahasa-bahasa Tagalog dan bahasa Melayu, termasuk bahasa Indonesia, balut, balot, berarti membungkus. Balut adalah telur yang berisi embrio bebek ayam berumur sekitar 18-21 hari. Makanan yang konon berasal dari Cina dan dikenal dengan sebutan Maodan ini sering dijual sama pedagang kaki lima.
Sebelum bisa dicemil santai layaknya kacang goreng di Indonesia, telur harus direbus terlebih dahulu selama 20 menit.